Silakan Ibu Soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 akan melakukan praktik coaching malam ini tentang salah satu masalah dari coaching. Dan di sini kami berbagi peran, yaitu saya Soleha SPD sebagai coach dan Ibu Nurina SPD sebagai coaching. Oke, baiklah, kami akan memulai coaching hari malam ini. Assalamualaikum Nurina, bagaimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu, alhamdulillah. Syukurillah. Mohon maaf ya Bu Lina, saya langsung sapa pakai nama sore harinya ya, tidak apa-apa bukan? Tidak apa-apa Bu, justru saya senang sekali dengan panggilan itu, supaya saya merasa akan lebih akrab dengan Ibu, supaya bisa berbincang-bincang untuk mengutarakan permasalahan saya. Oh ya Bu, mohon maaf, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu mengenai permasalahan Ibu? Begini Bu, saya ada satu masalah yang menjadi dilema untuk pribadi saya, dan ini menjadikan saya menjadi galau. Saya ingin mencari solusi masalah saya ini. Bisakah Ibu bantu saya? Ya, insya Allah Bu Lina. Jadi maksud Ibu berbagi cerita dengan saya yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, bukan? Betul sekali Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya. Tentang apa itu Bu ya? Begini Bu, saya sekarang ini merasa bersalah, tidak bisa melakukan tugas dengan baik di sekolah. Ya, meskipun kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak pernah menegur saya bila saya jarang di kelas, tapi saya merasa sangat bersalah, tidak bisa melakukan tugas sebagai guru dengan baik. Banyaknya kesibukan di luar yang membuat saya meninggalkan kelas. Sementara proses pembelajaran di kelas harus tetap berlangsung. Anak-anak dalam kelas, saya yakin pasti menunggu kehadiran saya untuk memberikan pembelajaran. Boleh saya tahu Bu, kira-kira kesibukan atau kegiatan Ibu yang membuat Ibu merasa bersalah karena meninggalkan kelas apa ya? Ya, banyak sekali Bu kesibukan. Cuma antara lain di sini kesibukan pertama saya sebagai bendahara dana BOS, bantuan operasional sekolah itu, pengurusan administrasi dana BOS, ya, sebagai bendahara kan bertanggung jawab melengkapi administrasi, mengurus kwitansi, nota-nota dari toko, mengurus pembelian barang dan jasa, dan lain-lain yang berhubungan dengan dana BOS. Di samping itu saya juga harus melatih siswa menghadapi O2SN dan FL2SN yang sudah di tingkat kecamatan, kan ke tingkat kabupaten. Kemudian ada lagi mengikuti pelatihan di luar daerah, ada lagi mengerjakan tugas calon guru penggerak di LMS ini, ada yang ada due date-nya itu, dan tambah lagi tugas-tugas organisasi di luar organisasi profesi. Ini yang membuat saya galau. Wah, banyak betul Bu ya. Wah, ini termasuk guru yang hebat. Tapi di antara sekian banyak kegiatan Ibu, kira-kira yang mana sih yang menjadi prioritas utama yang Ibu harus laksanakan sebagai seorang guru? Yang kalau saya yang prioritaskan itu kan, ya jelas saya harus mengajar dalam kelas, tetapi apa ya, saya ingin menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin akibat ulas saya terlalu sering meninggalkan kelas akhirnya merugikan anak-anak yang ingin pembelajaran dengan baik. Karena begini, kalau saya sudah persiapkan pembelajaran di kelas, baik dalam programnya, RPP-nya sudah lengkap, bahan ajar semua sudah lengkap,
Tapi tiba-tiba saya juga harus meninggalkan kelas karena untuk mengurus hal-hal yang bersamaan, misalnya ini ngurus dana bos dan lain sebagainya. Intinya sih saya mau fokus dalam kelas itu mengajar dengan baik, tapi ada saja kegiatan yang harus dilakukan pada saat jam pelajaran dan waktu yang bersamaan. Saat di situ saya sangat merasa bersalah, Bu, tidak dapat mengajar dalam kelas. Tapi saya ingin mengajar dengan baik. Oh, begitu Bu ya. Karena Ibu begitu banyak kegiatan, mana tugas tambahan, Ya. kira-kira apa ya yang memotivasi Ibu, yang bisa memotivasi Ibu untuk melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepada Ibu? Yang ada semacam motivasi dan dukungan sebenarnya dari dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan murid-murid yang saya tinggalkan itu selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga saya melakukan kegiatan itu dengan penuh tanggung jawab. Kepala sekolah dan rekan sejawat tidak pernah melarang melakukan kegiatan yang bersamaan dengan jam mengajar. Justru mereka selalu memberikan waktu dan dukungan, motivasi. Bahkan mereka selalu berpesan, silakan Ibu Nurlina kerjakan kegiatan semampu Ibu selagi dikasih kesempatan dan kesehatan yang masih baik. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang menginginkan melakukan seperti yang Ibu lakukan, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Hanya saja pesannya harus dapat berbagi waktu dengan baik, jangan sampai merugikan anak-anak yang tidak dapat melakukan tugas dengan baik. Oh, begitu ya Bu. Iya. Dari semua usaha-usaha yang Ibu lakukan selama ini, Iya. kira-kira bagaimana cara Ibu memanage waktu Ibu untuk mengatur waktu Ibu yang begitu banyak kegiatan yang dibebankan kepada Ibu? Ya, saya sih sebenarnya ingin melakukan semuanya dengan baik, meskipun berbenturan dengan jadwal kegiatan. Saya ingin menggunakan waktu sebaik-baiknya. Saya melakukan kegiatan dengan pertimbangan, tidak ada yang dirugikan. Sebelum saya meninggalkan kelas, saya selalu meminta kepada guru yang menggantikan saya untuk melanjutkan pelajaran. Setelah selesai pelajaran, saya pun meminta tanggapan dari guru yang menggantikan saya tadi tentang sikap murid, cara belajar murid, hasil-hasil kegiatan belajar murid. Saya selalu kembali menanyakan semua kegiatan murid saya selama saya tidak ada di kelas. Wah, Ibu ini sungguh luar biasa. Dengan begitu banyak kegiatan, Ibu masih sempat memikirkan mengenai tugas Ibu sebagai guru. Di samping itu, tugas yang diberikan di luar profesi sebagai guru. Tapi seandainya Ibu diberikan rentang nilai dari 0 sampai 10, kira-kira di posisi manakah Ibu sudah mampu manage waktu? Kalau saya merasa diri saya itu masih berada di posisi 5, Bu. Karena belum dapat membagi waktu secara optimal. Jadi keinginan Ibu maunya di posisi keberapa? Ya, saya tidak menginginkan juga angka yang 10 yang dikatakan optimal, tapi cukup angka 8 saya sudah merasa puas. Oh, kalau memang betul Ibu menginginkan Ibu dapat mencapai nilai 8 dalam memanage waktu, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mencapai target tersebut? Ya, untuk mencapai angka 8, ya, kedepannya saya ingin melaksanakan pembelajaran dengan baik pada murid, terutama dalam kelas. Seumpama saya, kalaupun ada kegiatan yang mengharuskan saya meninggalkan kelas saat jam pelajaran berlangsung, maka saya akan tetap mengontrol murid baik dengan guru pengganti dan pada murid itu sendiri. Saya bisa mengontrolnya melalui daring, contohnya grup WA atau online video call langsung pada murid yang bersangkutan,
Saya akan memberi penjelasan materi melalui grup kalaupun ada kesulitan yang dihadapi. Dan pada saat saya sudah berada dalam kelas, tidak ada kegiatan luar, maka saya berusaha memantapkan pembelajaran pada murid. Begitu mungkin. Weh, ternyata Ibu betul-betul bisa memanage waktu berdasarkan pernyataan Ibu tadi. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu sudah dapat solusinya. Ya. Ibu sudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatur waktu Ibu sehingga Ibu tidak perlu lagi merasa galau dengan permasalahan yang Ibu lakukan tadi, yang Ibu hadapi tadi. Jadi kira-kira dari pernyataan Ibu, kira-kira apa tindakan yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya, saya tentu akan melakukan kegiatan sesuai dengan prioritasnya. Kalau memang saya rasa hal penting dan yang paling utama, maka saya akan memprioritaskannya terlebih dahulu. Saya akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Tetapi bila saya rasakan kegiatan lain dapat dilakukan pada jam pulang sekolah atau setelah pembelajaran dalam kelas selesai, maka saya tidak akan meninggalkan kelas. Saya akan menyelesaikan tugas di sekolah dulu, baru melakukan hal lain. Saya akan selalu berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Alhamdulillah, karena Ibu sudah berniat untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada Ibu, yaitu dengan mengutamakan prioritas yang mana yang harus dilakukan pertama dan mencari solusi terbaik dalam apabila dihadapkan pada situasi yang harus meninggalkan kelas karena tugas tertentu atau tugas lain, Ibu mencari alternatif lain. Itu merupakan suatu solusi yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya bukan menjadi beban bagi Ibu, tapi ingat, yang jelas semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk cerita Ibu hari ini, maka saya bisa menyimpulkan Ibu sudah mendapatkan solusi tersendiri. Oke, Terima kasih. ucapkan selamat karena Ibu sudah berusaha untuk mencari solusi tersendiri dalam menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Terima kasih banyak Ibu Suleha sudah membantu saya mendapatkan jawaban dan permasalahan dari saya ini. Saya akan tetap semangat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak akan mengabaikan tugas saya sebagai pendidik dan akan memanajemen waktu dengan baik. Apa yang saya akan lakukan setiap kegiatan dengan pertimbangan prioritas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas ya, walaupun solusi. Sama-sama Ibu, Ya. mari kita berbagi untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya kira cukup bincang-bincang kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan saya dan sudah mempercayai saya untuk mencari solusi sama-sama dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Nurlina SPD dan Ibu Suleha SPD. Hari ini dan pada kesempatan ini saya selaku coach dan Ibu Suleha sebagai coachee. Baik Ibu Suleha, kita mulai. Baik Bapak dan Ibu CGP, kami akan memulai praktik coaching malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu saya persilahkan Ibu Nurlina untuk memulai praktik coachingnya malam ini. Silakan Ibu Nurlina. Baik, terima kasih banyak Ibu Suleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suleha, apa kabarnya pada malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nurlina, saya dalam keadaan baik-baik saja.
Alhamdulillah sama. Bu Suleha, mohon maaf ya, kenapa ya akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu kelihatan kurang bersemangat, eee, tidak seperti biasanya yang selalu aktif dan ceria. Apa mungkin Bu Suleha, bisa berbagi dengan saya? Iya, Ibu Lina. Saya ingin mengungkapkan unek-unek saya, tetapi saya bingung, Bu, dengan siapa saya bisa berbagi cerita dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Mmm, Bu Suleha, apa ya, jadi ingin berbagi dengan saya, ingin berbagi cerita dari mama saya. Jadi Ibu Leha, apa yang Ibu harapkan dengan berbagi cerita pada saat ini? Saya mengharapkan Bu dengan berbagi cerita dengan Ibu, saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi ini. Ini dengan teman sekolah kita, Bu. Mmm, maaf Bu Leha, sebenarnya apa sih permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Kalau boleh saya tahu? Begini, begini Bu, saya bingung dan kecewa dengan tingkah laku dari rekan-rekan kita di sekolah ini. Kira-kira apa yang membuat Ibu kecewa dengan rekan-rekan di sekolah? Itu Bis loh Bu, kenapa ya teman-teman kita susah sekali diajak untuk bekerja sama mmm, dalam suatu kegiatan. Apabila mereka diajak untuk berkolaborasi, mereka seakan-akan menghindar, bahkan tidak mau berpartisipasi dengan berbagai alasan. Tidak punya waktu lah, mhm, tidak cakap lah, iya, sudah merasa tua. Jadi dia biasa mengatakan bahwa, "Dek, tidak usah saya dilibatkan karena saya sudah tua, saya sudah mau pensiun." Padahal itu kan tanggung jawab kita bersama. mhm. Ya, maaf ya, Bu. Tetapi apakah langkah-langkah yang Ibu ambil untuk melibatkan rekan sejawat itu sudah bekerja sama dengan tepat? Sepertinya sih iya, Bu. Saya kan sudah membagi tugas dengan mereka cukup adil. Mhm, Dan itu pun kan berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah. Jadi saya kira tidak ada masalah dengan mereka karena mereka sendiri yang memutuskan. iya begitu ya. Tapi apakah setiap kegiatan mereka selalu seperti itu? Hmm, sebenarnya tidak juga sih Bu. Kalau saya ingat, tergantung sih dari situasi. Kadang mereka aktif, kadang juga mereka pasif. Ada yang pro dan ada yang kontra. Atau saya ya Bu yang barangkali yang bermasalah di sini karena saya terlalu overthinking atau terlalu terbawa perasaan dengan tindakan-tindakan atau kelakuan yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita. Barangkali ya Bu seperti itu. Mmm, maksudnya maksudnya Ibu, ya bisa dijelaskan lagi? Begini Bu, saya kan orangnya tidak terlalu luwes Ya, terhadap seseorang. heeh, Jadi mungkin mereka berpikir saya terlalu menjaga jarak dengan mereka. ya, Dan terus terang, kadang juga saya mungkin terlalu egois lah mmm, dalam hal mungkin tidak mempertimbangkan apa saran mereka. ya, Tapi sebenarnya itu memang sudah merupakan suatu karakter saya, bukan cuma hari ini. Yang iya, kemarin-kemarinnya juga seperti itu. Jadi kadang saya mungkin karena saya tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan mereka, mmm, sehingga iya, menimbulkan miscommunication yang mengakibatkan konflik, sehingga kolaborasi tidak bisa berjalan dengan baik. Barangkali seperti itu ya Bu. ya mungkin di sinilah barangkali Bu permasalahannya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Ya, untuk kebaikan sekolah ini ya saya harus mengubah diri barangkali Bu. Mungkin saya harus lebih ramah
dan juga harus aktif berkomunikasi dengan mereka. Serta saya pun harus menunjukkan sikap positif dan berusaha untuk menghargai pendapat atau ide mereka. Mungkin dengan cara ini bisa menciptakan suatu suasana atau lingkungan yang nyaman untuk berkolaborasi antar sesama teman. Wah, ini saya rasa ini Ibu luar biasa sekali. Ibu sudah bisa mengakui kesalahan, Ibu dengan cepat memikirkan sendiri solusinya dan cara mengatasi permasalahannya, Ibu. Dan Ibu sangat luar biasa. Saya rasa tindakan Ibu sudah tepat. Ya, saya harus bertindak cepat, Bu, untuk mengatasi situasi ini. Karena apapun yang terjadi di sekolah, kita adalah tanggung jawab bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda. Oh ya, Bu, saya mengucapkan terima kasih ya. Berkat bimbingan Ibu hari ini, saya sudah mendapatkan solusinya. Sama-sama Ibu Saleha. Sukses ke depan, terus semangat, terus berjuang. Sama-sama kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.